Perkenalkan, nama saya Pinkan Estela Ponto dengan NIM 2302470, kelas 6TI6. Saat ini saya akan menjelaskan tentang 10 diagram UML dari mata kuliah pemodelan perangkat lunak. Kita masuk pada pengertian UML atau Unified Modeling Language. UML adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem. UML membantu pengembangan memahami struktur dan alur sistem sebelum sistem tersebut dibangun dengan menggunakan UML. Proses komunikasi antara developer, analis sistem, dan stakeholder menjadi lebih mudah karena semua konsep sistem divisualisasikan dalam bentuk diagram. Kita masuk pada studi kasus. Studi kasus yang digunakan mengacu pada jurnal berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Rumah Sakit Berbasis Web Menggunakan UML yang diterbitkan oleh Francisco Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer pada tahun 2025. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pelayanan kesehatan agar lebih efektif dan efisien. Sistem mencakup proses utama seperti pendaftaran pasien, pengelolaan rekaman medis, dan pengaturan jadwal dokter. Dengan adanya sistem ini, data pasien dapat tersimpan dengan baik, pelayanan menjadi lebih cepat, dan kesalahan pencatatan dapat diminimalisir. Selanjutnya kita masuk pada diagram yang pertama, yaitu use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dan sistem. Dalam sistem rumah sakit terdapat beberapa aktor seperti pasien, dokter, dan petugas. Pasien dapat melakukan pendaftaran, dokter dapat melihat rekam medis, dan petugas dapat mengelola data sistem. Diagram ini membantu kita memahami fungsi utama dari sistem. Yang kedua, kita masuk pada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur data dalam sistem. Dalam sistem rumah sakit terdapat beberapa kelas seperti pasien, dokter, dan rekam medis, dan jadwal. Setiap kelas memiliki atribut dan relasi yang saling terhubung. Dalam diagram ini sangat penting karena menjadi dasar dalam perancangan database. Selanjutnya kita masuk pada activity diagram. Activity diagram menunjukkan alur proses pada sistem. Pada proses pendaftaran pasien, dimulai dari pasien mengisi data, kemudian petugas melakukan verifikasi, dan akhirnya data disimpan ke dalam sistem. Diagram ini membantu kita memahami proses secara langkah demi langkah. Yang keempat, kita masuk pada sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan urutan komunikasi antar objek dalam sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan dikirim dari satu objek ke objek lain dalam urutan waktu tertentu. Hal ini membantu memahami interaksi sistem secara detail. Yang kelima, kita masuk pada state diagram. State diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan status suatu objek. Dalam sistem rumah sakit, status pasien dapat berubah dari terdaftar, menunggu, diperiksa hingga selesai. Diagram ini membantu memahami siklus hidup suatu objek. Yang keenam, kita masuk pada collaboration diagram. Collaboration diagram menunjukkan bagaimana objek bekerja sama dalam suatu proses. Diagram ini memberikan gambaran hubungan antar objek dalam sistem secara lebih terstruktur. Dalam sistem rumah sakit, diagram ini menggambarkan bagaimana pasien, petugas, dan sistem berinteraksi dalam proses pendaftaran dan pengelolaan data. Masuk pada diagram yang ketujuh, yaitu deployment diagram. Deployment diagram menggambarkan bagaimana sistem diimplementasikan pada perangkat keras dalam sistem rumah sakit. Diagram ini menunjukkan hubungan antara klien, server aplikasi, dan database. Diagram ini penting untuk memahami arsitektur sistem secara fisik. Yang ke-8 yaitu komponen diagram. Komponen diagram digunakan untuk menggambarkan bagian atau modul dalam sistem. Dalam sistem rumah sakit terdapat beberapa komponen seperti modul pendaftaran, modul rekam medis, dan modul jadwal dokter. Diagram ini membantu memahami struktur sistem dari sisi perangkat lunak. Yang ke-9 yaitu package diagram. Package diagram digunakan untuk mengelompokkan kelas atau modul dalam sistem. Dalam sistem rumah sakit, package dapat berupa pendaftaran, rekam medis, dan jadwal dokter. Diagram ini membantu dalam pengorganisasian sistem agar lebih terstruktur. Selanjutnya kita masuk pada diagram yang terakhir, yaitu objek diagram.
Objek diagram merupakan representasi dari instage nyata dari kelas diagram. Diagram ini menunjukkan contoh data yang sebenarnya, seperti data pasien tertentu, dokter, dan jadwal. Dengan diagram ini, kita dapat memahami bagaimana data disimpan dalam sistem. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.